Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kata baku dan kata tidak baku. Apa itu artinya? Seperti apa contohnya? Akan kita bahas dan pelajari hari ini. Namun sebelum itu, Bu Novi akan membahas tugas kalian terlebih dahulu yang sudah kalian kerjakan di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya, kalian Bu Novi minta untuk mengerjakan soal latihan di kuisis yang linknya Bu Novi bagikan. Nah, hari ini Bu Novi akan membahas tugas itu terlebih dahulu. Meskipun ketika kalian mengerjakan dan sudah selesai semua nomor, kalian bisa melihat jawaban yang benar. Tapi sekarang akan Bu Novi bahas lebih lanjut. Simak dengan baik ya anak-anak. Nomor 1. Surabaya adalah merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Nah, di sini ada kata adalah dan ada kata merupakan yang fungsinya sama. Maka kalimat ini menjadi boros, sehingga dikatakan menjadi kalimat tidak efektif. Nah, agar kalimat ini menjadi efektif, maka kita pilih salah satu antara adalah atau merupakan. Jika kita memilih adalah, maka kata merupakan ini dihilangkan, sehingga kalimatnya menjadi seperti berikut. Surabaya adalah salah satu kota besar di Indonesia. Tetapi jika kita ingin menghilangkan kata adalah, maka kata merupakan itu yang dipakai sehingga kalimatnya menjadi seperti berikut. Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Nomor 2. Demi untuk anaknya, Bu Susi rela bekerja seharian. Di sini ada kata demi, ada kata untuk yang mempunyai arti sama untuk konteks kalimat ini. Jadi di sini ada satu kata yang membuat kalimat ini menjadi boros, yaitu kata untuk. Kalimat ini tidak akan berubah artinya jika kata untuk ini tidak ada atau dihilangkan. Jadi seperti berikut. Nah, jika kita tetap menggunakan kata untuk, maka kalimat ini menjadi lebih boros. Yang ketiga, ada banyak macam-macam makanan yang dijual di restoran itu. Banyak dan pengulangan kata macam menjadi macam-macam itu menunjukkan arti yang sama, bahwa jenis makanan yang dijual di restoran itu lebih dari satu. Maka kalau kita sudah menggunakan kata banyak, maka kata macam ini tidak perlu diulang. Cukup satu. Tapi seandainya kita ingin menggunakan pengulangan kata macam, maka kata banyak ini tidak usah dipakai. Sehingga kalimatnya menjadi seperti berikut. Nomor 4. Saran yang dikemukakan olehnya akan dipertimbangkan oleh kami. Nah, di sini ada struktur kalimat yang tidak pas, yaitu akan dipertimbangkan oleh kami. Saran yang dikemukakan olehnya itu merupakan anak kalimat atau bisa dikatakan bahwa kata-kata ini bukan merupakan
kata yang mempunyai unsur pokok. Nah, unsur pokoknya itu ada di belakang, akan dipertimbangkan oleh kami, yang seharusnya struktur kalimatnya adalah kami akan mempertimbangkan. Sehingga kalimat ini jika diubah menjadi kalimat efektif menjadi saran yang dikemukakan olehnya akan kami pertimbangkan. Atau bisa juga kata olehnya di sini diganti dengan katanya agar lebih efisien. Saran yang dikemukakannya akan kami pertimbangkan. Nomor berikutnya. Budi adalah anak paling terpintar di kelasnya. Terpintar itu berasal dari kata pintar, mendapat imbuhan ter. Imbuhan ter pada kata terpintar itu mempunyai arti paling pintar. Jadi kata terpintar itu artinya sama dengan paling pintar. Sehingga penggunaan kata paling di sini itu menjadikan kalimat ini boros. Sehingga seharusnya kalimatnya cukup Budi adalah anak terpintar di kelasnya. Mengapa? Karena kata paling di sini diwakili oleh imbuhan ter pada kata pintar. Nomor 6. Suasana di pasar sangat ramai sekali. Kata sangat dan kata sekali di depan dan di belakang kata ramai itu ingin menunjukkan bahwa suasananya lebih dari sekedar ramai. Nah, tetapi ini menjadi boros karena penggunaannya ada yang di depan, ada yang di belakang kata ramai. Seharusnya cukup dipilih salah satu. Misalnya menjadi suasana di pasar sangat ramai sehingga kata sekali dihilangkan, atau suasana di pasar ramai sekali sehingga kata sangat dihilangkan tapi kata sekali dipakai. Nomor 7. Hari ini para siswa-siswa SD Tarakanita belajar di rumah. Para menunjukkan jamak. Jamak itu lebih dari satu. Pengulangan kata siswa menjadi siswa-siswa itu juga menunjukkan jamak atau lebih dari satu siswa. Maka kalimat ini menjadi boros karena kata siswa sudah diulang tapi di depannya masih diberi kata para. Seharusnya cukup pilih salah satu menjadi hari ini para siswa SD Tarakanita belajar di rumah. Atau bisa juga kata para siswa atau kata siswa-siswa SD Tarakanita itu diwakili dengan kata-kata semua. Karena siswa SD Tarakanita yang belajar di rumah itu tidak ada kecuali atau dalam artian semua siswa SD. Lanjut nomor 8. Riana rajin belajar agar supaya. Kata agar dan supaya itu menunjukkan akibat setelah rajin belajar, yaitu pintar. Nah, kedua kata ini mempunyai arti yang sama, sehingga penggunaan dua kata dalam satu kalimat itu menjadikan kalimat itu boros. Cukup pilih salah satu, misalnya Riana rajin belajar supaya menjadi pintar.
atau Riana rajin belajar Riana rajin belajar agar menjadi pintar. Berikutnya nomor 9. Meski cantik, namun Vina tidak sombong. Meski cantik itu sebenarnya merupakan keterangan yang dituliskan di depan kalimat pokok. Nah, kalimat pokoknya adalah Vina tidak sombong. Nah, Vina itu berkedudukan sebagai subjek. Tidak sombong berkedudukan sebagai predikat. Nah, penggunaan kata namun di depan subjek itu membuat kalimat ini menjadi boros. Maka tidak perlu ditulis. Cukup dituliskan menjadi meski cantik, Vina tidak sombong. Nomor 10. Setelah bekerja seharian, kemudian Putri beristirahat. Ada kata setelah, ada kata kemudian. Kata setelah dan kata kemudian itu menunjukkan kegiatan yang dilakukan setelah kegiatan yang lain selesai. Sehingga kata setelah dan kata kemudian itu mempunyai makna arti atau arti yang sama. Sehingga kalau kita ingin kalimat ini menjadi efektif, cukup dituliskan salah satu di depan. Sehingga kalimatnya menjadi setelah bekerja seharian, Putri beristirahat. Mengapa yang dipilih yang di depan? Karena Putri beristirahat itu adalah merupakan inti kalimatnya, di mana Putri itu berkedudukan sebagai subjek, beristirahat itu berkedudukan sebagai predikat. Sedangkan kata-kata setelah bekerja seharian itu menunjukkan keterangan waktu. Itu. Nomor 11. Baik siswa baru atau siswa lama dikenakan peraturan yang sama. Siswa baru dan siswa lama ini menunjukkan bahwa tidak ada pengecualian siswa, atau lebih singkatnya, anak kalimat ini diganti dengan semua siswa. Jadi semua siswa itu baik itu yang baru maupun yang lama dikenakan peraturan yang sama. Sehingga kalimat ini menjadi lebih ringkas, namun artinya tetap sama. Taufik adalah merupakan salah satu atlet berprestasi. Sama seperti nomor sebelumnya. Ada kata adalah, ada kata merupakan yang mempunyai arti sama, kedudukan yang sama di kalimat ini. Sehingga cukup dipilih salah satu menjadi seperti berikut. Nomor 13. Walau masih pagi, tetapi Pak Joko sudah beraktivitas. Nah, di nomor 13 ini, kalimat intinya adalah Pak Joko sudah beraktivitas. Sedangkan kata-kata walau masih pagi itu berkedudukan sebagai keterangan. Pak Joko sebagai subjek sudah beraktivitas berkedudukan predikat.
Kata tetapi di depan subjek membuat kalimat ini menjadi tidak efektif, sehingga dihilangkan saja menjadi seperti berikut. Walau masih pagi itu menunjukkan keterangan waktu. Minggu kemarin banyak para pegawai yang melakukan demonstrasi. Banyak menunjukkan pegawainya lebih dari satu. Para di depan kata pegawai juga mempunyai arti pegawainya lebih dari satu. Sehingga kata banyak dan kata para di kalimat ini mempunyai arti yang sama. Penggunaan dua kata ini sekaligus membuat kalimat ini menjadi boros. Seharusnya cukup dituliskan salah satu seperti berikut. Minggu kemarin banyak pegawai yang melakukan demonstrasi. Nomor 15. Anggi pergi ke pasar dan Anggi membeli sayur. Anggi, subjek, pergi, predikat, ke pasar keterangan. Dan itu adalah kata penghubung yang menghubungkan dua kalimat. Nah, di kalimat kedua, subjeknya masih sama, yaitu Anggi. Membeli, predikat, sayur, objek. Nah, jika subjeknya sama, jika dalam sebuah kalimat ada dua kalimat yang dijadikan satu dengan menggunakan penghubung dan, sedangkan subjeknya sama, untuk soal ini sama-sama Anggi, maka subjek yang dituliskan cukup salah satu. Sehingga kalimatnya menjadi Anggi pergi ke pasar dan membeli sayur. Karena sudah malam maka Aldi pulang. Karena sudah malam itu menunjukkan keterangan waktu. Aldi itu berkedudukan sebagai subjek, pulang berkedudukan sebagai predikat. Penggunaan kata maka di depan kata yang berkedudukan sebagai subjek membuat kalimat ini menjadi tidak efektif. Seharusnya cukup dituliskan karena sudah malam Aldi pulang. Nomor 17. Semua orang-orang di desa itu banyak berprofesi sebagai petani. Kata semua orang dengan banyak mempunyai arti yang berbeda. Kalau semua itu berarti di desa itu tanpa terkecuali tidak ada satupun orang yang pekerjaannya bukan petani. Sedangkan kata banyak itu mempunyai sebagian besar. Jadi masih ada sedikit orang di desa itu yang pekerjaannya bukan sebagai petani. Karena dalam kalimat ini menggunakan dua kata yang berlawanan artinya, maka kita pakai salah satu yang sesuai. Dalam sebuah desa, kecil kemungkinannya semua orang di desa itu profesinya sebagai petani. Jika ada satu saja orang yang pekerjaannya bukan petani, maka tidak bisa disebut dengan kata semua. Sehingga kita cenderung menggunakan kata banyak. Kata semua kita hilangkan. Orang-orang di desa itu banyak berprofesi sebagai petani. 18. Karena harga terus melambung tinggi, maka rakyat menderita kelaparan.
Karena harga terus melambung tinggi, itu berkedudukan sebagai keterangan sebab atau alasan. Sedangkan rakyat itu berkedudukan sebagai subjek, menderita itu berkedudukan sebagai predikat, dan kelaparan itu berkedudukan sebagai pelengkap. Nah, kata maka di depan kata yang berkedudukan subjek membuat kalimat ini menjadi boros. Sehingga kita hilangkan saja kalimatnya menjadi seperti berikut. Mengapa? Karena kalimat atau kata-kata yang menunjukkan keterangan ini bisa dipindah menjadi di belakang kata kelaparan, sehingga kalimatnya menjadi rakyat menderita kelaparan karena harga terus melambung tinggi. Sedangkan jika di depan subjek itu ada maka kalimatnya menjadi maka rakyat menderita kelaparan karena harga terus melambung tinggi. Menjadikan kalimat itu strukturnya menjadi tidak tepat. Nomor 19. Mengetahui nilainya bagus, Intan dibuat senang. Struktur kalimat ini juga kurang pas. Kita ubah menjadi mengetahui nilainya bagus membuat Intan senang. Atau bisa juga diubah menjadi Intan senang karena mengetahui nilainya bagus. Nomor terakhir, Bagus ke pasar untuk membeli buah jeruk. Ketika kita pergi ke suatu tempat untuk membeli buah, ketika kita mengatakan membeli buah, maka yang dimaksud belum tentu jeruk. Mengapa? Karena buah itu ada semangka, ada apel, ada pir, ada anggur, ada pepaya, dan seterusnya. Sehingga ketika kita hanya menyebutkan kata buah, maka belum tentu jeruk. Tetapi ketika kita menyebutkan Bagus membeli jeruk, sudah pasti yang dibeli adalah buah jeruk. Tidak mungkin ketika kita menyebutkan jeruk, orang akan mengambilkan pakaian misalnya. Karena apa? Karena jeruk itu salah satu jenis dari buah. Sehingga kata buah di depan kata jeruk itu tidak diperlukan. Kalimat efektifnya menjadi bagus ke pasar untuk membeli jeruk. Itu tadi pembahasan 20 nomor soal latihan yang kemarin sudah kalian kerjakan. Semoga pembahasan dari Bu Novi membuat kalian semakin paham akan kalimat efektif. Nah, kita lanjut ke kata baku dan tidak baku. Silahkan kalian simak video berikut. Dan kalian dengarkan juga penjelasan Bu Novi agar kalian paham tentang apa yang dimaksud kata baku, apa ciri-cirinya, dan seterusnya. Disimak baik-baik ya anak-anak. Kata baku itu merupakan atau artinya adalah kata yang sesuai dengan ejaan atau kaidah bahasa Indonesia yang biasanya disingkat dengan PUEBI. Kepanjangannya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, biasanya
orang membuat lebih mudah ketika menentukan kata baku atau tidak baku itu menggunakan kamus bahasa Indonesia. Biasanya di kamus itu adalah kata-kata yang termasuk kata baku. Nah, ciri-ciri kata baku yang pertama adalah tidak terpengaruh bahasa daerah. Artinya, bahasa daerah manapun itu tidak akan mempengaruhi bahasa Indonesia. Yang kedua, bukan bahasa percakapan sehari-hari. Contohnya, lo gue itu adalah bahasa yang tidak baku karena merupakan bahasa dalam percakapan sehari-hari. Ciri yang ketiga adalah tidak terpengaruh bahasa asing. Artinya, ketika kita menggunakan bahasa baku atau kata baku, itu tidak ada kaitannya dengan bahasa asing. Ciri yang keempat adalah penggunaan menyesuaikan konteks kalimat. Konteks kalimat artinya adalah menyesuaikan dengan apa yang ingin dibicarakan dalam kalimat tersebut. Yang terakhir adalah kata baku tidak mempunyai arti kata rancu. Rancu itu bisa mengakibatkan kata tersebut ambigu, mempunyai makna yang ganda. Yang keenam, tidak mengandung arti pleonasme, yang artinya lebih dari apa yang kita perlukan. Sedangkan ciri-ciri kata tidak baku yaitu yang pertama adalah terpengaruh bahasa daerah ataupun bahasa asing. Jadi kalau kata-kata tidak baku itu setiap daerah bisa mempunyai kata tidak baku beda-beda. Contohnya, lo gue itu biasa dilakukan oleh orang-orang di kota Jakarta dan sekitarnya. Kemudian yang berikutnya adalah digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ciri kata tidak baku yang ketiga adalah dapat dibuat oleh siapapun sesuai dengan keinginannya. Jadi tidak harus apa yang tercantum dalam kamus. Nah, itu tadi beberapa contoh kata tidak baku dan kata baku. Contohnya, kata tidak bakunya adalah nasihat. Contoh kata bakunya adalah nasihat. Kata tidak bakunya apotek. Kata bakunya apotek. Kata tidak bakunya cuman. Kata bakunya cuma. Kata tidak bakunya gubuk pakai G, sedangkan kata bakunya gubuk pakai K. Kata tidak baku jadwal. Kata bakunya jadwal. Itu tadi contoh kata baku dan tidak baku. Nah, tugas kalian adalah berikut Bu Novi akan menyampaikan beberapa kata tidak baku. Silahkan kalian tulis kata-kata tidak baku berikut di buku tulis tematikmu. Kemudian dari kata-kata itu, kalian cari kata bakunya. Kalian temukan kata baku dari kata-kata berikut. Nomor 1, analisa. Nomor 2, kenapa. Nomor 3, atlet. Nomor 4, bis, cabai, deterjen, efektif, hafal, izin, jenderal, kaos, lobang, miliar, resiko, supir, telur, onta, Yogyakarta, dan yang terakhir kacamata. Oke, sekian dari Bu Novi. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ke-20 kata tidak baku ini kalian tulis terlebih dahulu di buku tulis tematikmu. Setelah kalian tulis, baru kalian cari kata baku dari kata-kata ini. Untuk memudahkan, kalian bisa mencari di kamus. Kamus Bahasa Indonesia tidak harus kamus dalam bentuk buku, bisa juga kamus dalam bentuk aplikasi di HP. Itu tadi penjelasan dan tugas kalian hari ini untuk materi Bahasa Indonesia. Selamat belajar, selamat mengerjakan, dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa kembali anak-anak. Terima kasih.